Joko. Oke, kita baca captionnya guys. Lagi rame nih, gara-gara Pak Joko lewat, ambulan suruh minggir dan matikan sirine. Oh, aturannya siapa sih yang harus diprioritaskan, ambulan atau Pak Joko? Waduh. Kita simak videonya guys. Pak Joko. Pak Joko. Nasib nah Wow. pasti kemandak. Wow, sibuk sekali. Demi rombongan Bapak Joko Widodo. Nah, Mbah Joko. Pak Joko. Mbah Gokil. Joko. Mbah Joko. Pasien ulun Mbah Joko. Rumah sakit. Gila, padahal tinggal dikit lagi, tinggal nyebrang doang udah sampai itu ya. Kenapa nggak dikasih lewat dulu ambulan ini ya? Kemungkinan ini yang salah siapa ini? Kita nggak tahu ya guys, kita nggak bisa menyalahkannya. Tapi yang gue simpulkan ya di sini adalah sepertinya abang ini memvideokan situasi seperti ini nih karena memang dia itu kesel kayaknya guys ya, menunggu lama ya kan, padahal dia membawa pasien yang sedang sakit ya kan. Dan terus Pak polisi itu, para petugas itu tidak membolehkan dia untuk masuk ke rumah sakit ya guys. Padahal kalau emang tugasnya itu punya pikiran ya dia lihat dulu lah itu ambulan kosong apa enggak ya kan, dilihat apa ada pasiennya apa enggak ya kan. Dan dalam prosedur pengawalan presiden itu kan setahu gue ya dia itu sekitar dari 1 kilometer lagi lewat ke jalan tersebut ya, itu pengamanan memang sudah dipagerin ya, sudah diamankan ya. Tapi kalau dalam posisi ambulan ini kan kita waduh, kenapa nggak dimasukin aja nih lagi masih jauh kan ambulannya kan, kenapa nggak dimasukin saja kan, itu kan udah nggak repot ya. Dan lagi juga seandainya kok memang si presiden ini melihat ambulan lewat di depan dia gua kira nggak apa-apa lah ya, nggak mungkin juga sih presiden marah ya kan, ngamuk-ngamuk itu ngapain ambulan tuh nyalengin jalan gua, nggak mungkin kayak gitu kan. Ya lebay banget sih kalau gue bilang mah kayak gini. Dan yang bahaya yang gue khawatirin ya ini si supirnya yang videoin guys, kayaknya ini sensitif banget ini guys ya. Dia mau videokan situasi yang seperti ini tuh, gue pikir berani juga sih si supir ambulan ini. Kemungkinan dia kesel kali kelamaan ya, sementara dia bawa pasiennya di belakangnya ya. Dan kita pun miris ya melihatnya ya. Nah, pendapat Anda seperti apa guys tentang situasi ini guys? Apa yang Anda lakukan jika Anda dalam posisi seperti ini guys? Kalau gua jadi supir ambulannya terabas kali ya, tapi nggak berani bercanda guys. Bercanda guys, lanjut guys. Di belakang masih panjang rangkaiannya. Nasib tahan orang. Nasib. Oke, ini ada klarifikasi dari Pak Polisi ya mengenai situasi tersebut ya. Situasi di mana Pak Presiden lewat dan mobil ambulannya nggak boleh lewat. Ada klarifikasi dari Pak Polisi. Pasien untuk menyalakan petugas yang ada di lapangan sehingga bisa diprioritaskan untuk bisa masuk. Kita klarifikasi bahwa pada saat itu ambulan yang mau masuk ke depan rumah sakit Murjani itu memang terhalang dengan warga. Saking banyaknya warga membludak sehingga ambulan belum sempat masuk, dan jarak dari pengawalan itu hanya sebatas kurang lebih sekitar 10-20. Enggak juga, masa kalau kita lihat video yang tadi ya emang rame warga guys, enggak juga sih. Lagian juga warga juga pada sadar lah, nggak mungkin juga mobil ambulan lewat dia masih di situ aja ya kan. Ya warga juga pada tahu lah, pada sadar diri lah kalau memang ambulan itu ada prioritas utama. Kalau memang disuruh minggir sama Pak petugas saya kan, minggir deh, minggir Pak, minggir Bu ya kan, pasti minggir.
Kalau alasannya seperti itu, waduh. Jadi alasannya sih sepertinya dibuat-buat ini. Kita lihat kondisi situasi yang tadi kan, memang rame, tapi kan ketika pas presiden itu lewat, Pak. Ketika presidennya masih jauh, ya kemungkinan bisa lah warga digeser-geser dikit. Dan gue pikir warga juga sadar lah, tahu aturan ya kan. Ya, seperti itu guys. Kita lanjut guys. Dan kami sayangkan juga bahwa supir dari ambulan tersebut tidak menyalakan rotator. Sehingga dari jauh sebelumnya seyogianya bisa menyalakan rotator sehingga bisa lebih diamankan untuk segera mendahului masuk ke rumah sakit. Tentunya ini juga menjadi evaluasi kami pada saat nanti ada. Jadi dia nggak menyalakan rotator ya kan, kita tadi udah baca sendiri ya, sirine dan lampunya suruh dimatiin. Ini gimana sih jadinya Pak Polisi memberikan klarifikasi ini? Tapi ya memang kita lihat kan emang posisi ambulan itu tidak menyalakan sirine dan tidak menyalakan lampu, karena memang kita baca caption tadi kan, nggak ada lampu ya, lampunya dimatiin dan lampu dan sirinenya suruh dimatiin sama polisi seperti itu. Dan si Bapak Polisi ini pun mengatakan tidak menyalakan lampu rotator. Pengawalan ataupun pengamanan di lapangan berkaitan dengan PVIV ini menjadi evaluasi untuk kedepannya supaya tidak terjadi kembali, gitu kan? Mungkin itu dari kami. Oke Pak, evaluasi Pak, kita harus evaluasi terus ya kan, sekiranya ada kelalaian atau ketidakbaikan ya kita harus evaluasi kan. Itu sepertinya kita harus belajar lagi agar kedepannya lebih baik dan lebih melayani masyarakat dengan baik. Oke Bapak ini memang mantap, tapi ini ada yang miris kalau gue bilang guys, karena si pembuat video itu, si supir dari ambulan itu membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. Mengapa seperti itu guys? Kita lihat videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rizky Riansa alias Iki Delon, pada hari ini Kamis 27 Juni 2024, saya selaku driver ambulan relawan Dompet Peduli menyatakan dengan adanya video yang sedang viral pada saat kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 26 Juni 2024, yang mana pada saat itu saya sedang membawa pasien yang sedang kritis, dan saya panik dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit. Saya pribadi memohon maaf pada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman dengan video tersebut. Sekali lagi saya memohon maaf sekiranya video saya ini dapat mengklarifikasi atas video saya buat yang telah viral demikian. Terima kasih. Yang gue sayangkan kenapa ya setiap kita berurusan dengan pemerintah atau aparat kepolisian atau aparat penegak hukum, kita yang harus klarifikasi untuk membuat permintaan maaf ya. Kenapa harus seperti ini ya? Sepertinya kan gue pikir nggak salah lah kita membuat video seperti itu ya, karena memang nggak ada karena memang kepentingan kita, keperluan kita itu untuk orang lain itu dihalang-halangi di situ kan. Walaupun ya selepas ada alasan-alasan yang tertentu ya, kita nggak salah juga untuk membuat video tersebut. Tapi emang kebanyakan sih berakhir dengan klarifikasi dan permintaan maaf dan membuat video ya guys ya. Dan gue pikir yang seperti ini nih nggak ada kesadaran sendiri untuk meminta maaf dan membuat video ya. Pasti ada desakan-desakan tertentu ya di situ ya. Kemungkinan kita diintimidasi, diancam atau ditakut-takuti akan terkena pasal inilah. Dan jadi kita dalam situasi abang ini ya, gue berpikir atau orang-orang lainnya yang berurusan dan membuat video klarifikasi permintaan maaf itu, ada dua sisi yang membuat dia serba salah ya.
Satu sisi dia nggak mau membuat ribet hidup dia sehari-hari ya, seperti dia kan punya tanggungan ya, dia punya tanggungan keluarga, dia punya anak, mungkin istri, keluarga, ibu, bapak mungkin ya. Atau dia berpikir ketika gua tidak membuat video klarifikasi ini, gua akan dikurung atau dipenjarakan ya, dan dia berpikir kan siapa yang merawat atau siapa yang mengurus keluarga gua, siapa yang mengasih makan keluarga gua, dan kemungkinan pekerjaan gua pun akan hilang ya kan, penghasilan gua akan hilang, kemungkinan seperti itu guys, pemikiran-pemikiran orang yang seperti abang ini ya. Dan sini sudah banyak sekali kan yang meminta maaf atau klarifikasi ketika dia membuat sesuatu. Dia sepertinya nggak ada yang salah sih guys kalau dia membuat sesuatu, itu bisa diperdebatkan ya, ibaratnya itu salah apa tidak ya. Kebanyakan sih yang mereka yang nggak salah ya untuk membuat video seperti abang ini ya, dan dia berujung dengan klarifikasi ya. Ya mudah-mudahan gua dengan video gua ini gua nggak diapa-apain ya, dan gua nggak membuat video klarifikasi juga ya, mudah-mudahan. Jadi sangat disayangkan sekali kejadian ini terjadi. Pelajaran yang kita ambil adalah kalau ambulan dan mobil pemadam kebakaran itu adalah prioritas utama di jalanan itu ya. Kita tidak ada hak untuk menghalang-halangi mereka ya, karena mereka punya tugas yang mulia sekali ya guys ya. Dan semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ya, dan Indonesia lebih aman lah, lebih kuat lagi. Kita berharap semoga Indonesia lebih berjaya, lebih maju, lebih memprioritaskan orang-orang di bawah ya. Dan sekarang dolar Amerika itu menuju 20.000 guys, hati-hati guys. Ini sebuah peringatan bagi kita nih, bagi kita yang punya penghasilan di bawah standar guys. Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Oke, begitu saja videonya guys. Jangan lupa guys di like guys, jangan lupa di like, di komentari, dan di subscribe channel ini guys ya, biar kita tuh saling silaturahmi setiap hari guys, karena gua akan membuat video tiap hari tentang apa saja yang lagi viral di Indonesia ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.